Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di tugas asistensi praktikum multimedia edukasi kemaduraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dengan meliputi pengertian, jenis, peran, tantangan, dan solusi dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Ismatul Iza dengan NIM 24063110004. Di sini saya dari kelas 2A. Yang pertama yakni pengertian pendidikan. Definisi pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses sadar dalam pengembangan potensi individu melalui pengalaman belajar, baik formal maupun informal. Ini meliputi pengajaran yang sangat dibimbing, yang bisa mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Selanjutnya yakni tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup pengembangan karakter, peningkatan kemampuan berpikir kritis, serta mempersiapkan individu untuk berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk menyampaikan individu agar mampu bersaing dalam dunia kerja. Setelah ada aspek-aspek pendidikan. Aspek pendidikan meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing aspek berkontribusi dalam perkembangan holistik individu. Selanjutnya yakni ada jenis-jenis dalam pendidikan. Yang pertama yakni pendidikan formal. Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang terstruktur dan terorganisasi dengan kurikulum yang jelas. Biasanya berlangsung dalam kelas maupun pendidikan yang tinggi. Pendidikan ini memiliki jenjang dari TK hingga perguruan tinggi dengan akreditasi resmi dari pemerintah. Yang kedua yakni ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah mencakup program dan kegiatan belajar yang tidak berstruktur, seperti kursus, pelatihan, dan kegiatan bimbingan. Keterampilan jenis pendidikan ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa batas usia. Selanjutnya yakni pendidikan informal. Pendidikan informal terjadi di luar lingkungan pendidikan resmi melalui pengalaman sehari-hari seperti belajar dari keluarga, teman, ataupun lingkungan. Yang ketiga yakni peran pendidikan. Peran pendidikan dalam kehidupan yakni ada pembangunan karakter. Pendidikan membantu membentuk karakter individu termasuk nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, dan integritas. Karakter yang kuat menciptakan individu yang bertanggung jawab dan beretika dalam berkontribusi dalam masyarakat. Yang kedua yakni peningkatan kualitas sumber daya. Pendidikan menjadi kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidik yang baik. Individu dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang baik. Selanjutnya yakni kesejahteraan sosial. Pendidikan yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ketika lebih banyak orang mendapat akses pendidik, maka kesempatan itu mudah didapatkan pekerjaan yang layak juga. Selanjutnya yakni tantangan dalam pendidikan. Yang pertama yakni akses kesetaraan. Tantangan utama dalam pendidikan adalah memastikan semua individu terlepas dari latar belakang ekonomi ataupun geografis memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berharga. Diskriminasi dalam akses yang masih menjadi masalah signifikan banyak daerah.
Yang kedua yakni kualitas pengajar. Kualitas pengajar mengajar menentukan hasil pendidikan. Faktor seperti kuantitatif guru, metode pengajaran, dan komitatif terhadap pengembangan profesi berperan besar dalam menentukan kualitas yang diterima oleh siswa. Selanjutnya yakni kurikulum yang relevan. Kurikulum yang tidak relevan dapat kebutuhan zaman menyebabkan siswa kurang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan evaluasi. Pembangunan kurikulum secara berkelanjutan sangatlah penting agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan industri. Pengaruh teknologi. Teknologi membawa perubahan besar dalam cara pendidikan disampaikan, namun juga menciptakan tantangan baru seperti kesenjangan digital. Penggunaan teknologi dalam pendidikan harus tidak menambah kesenjangan yang ada. Yang terakhir yakni solusi pendidikan. Peningkatkan infrastruktur pendidikan. Perbaiki infrastruktur pendidikan sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah yang memiliki fasilitas memadai mampu menjamin siswa dan meningkatkan proses belajar mengajar. Pelatihan guru berkualitas. Pelatihan berkala dalam pengembangan profesional bagi guru merupakan kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan. Guru yang terlatih dengan dapat menciptakan menetap yang lebih efektif responisasi terhadap kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yakni referensi. Di sini saya mengutip dari Tilar, HTTAR 2024 yaitu pendidikan untuk masa depan, dan ada MYAF 2016 yang dimana manajemen pendidikan. Sebelumnya di sini saya juga menggunakan 3 elemen dari multimedia, yang dimana di sini terdapat ada gambar, tulisan atau disebut dengan teks, dengan audio yang saya bacakan ini. Tidak hanya itu, saya di sini juga menggunakan fitur, ada musik, ada pendahuluan, dan untuk perkenalan diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.